Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anakku sekalian dengan ibu, yaitu Ibu Elis Nur Hidayah di Mapel Akidah Akhlak kelas 12. Yaitu kita akan membahas tentang Al-Asma Al-Husna. Sebelum kita ke materi, kita lihat dulu ya kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya ada 3.1, yaitu tentang menganalisis makna dan upaya meneladani Al-Asma Al-Husna, yaitu Al-Afu, Ar-Rajak, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Sedangkan untuk 4.1-nya yaitu menyajikan hasil analisis tentang makna dan upaya meneladani Al-Asma Al-Husna, yaitu Al-Afu, Ar-Rajak, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Pengertian Al-Asma Al-Husna. Anak-anakku sekalian, Al-Asma Al-Husna itu terdiri dari 2 kalimat ya. Yang pertama Al-Asma, yang kedua Al-Husna. Al-Asma itu merupakan bentuk jama dari mufradnya ismun yang berarti nama. Sedangkan Al-Husna artinya yang terbaik. Jadi kalau kita gabung Al-Asma Al-Husna itu berarti nama-nama yang terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti atas keagungan dan kemuliaannya. Anak-anakku sekalian, Al-Asma Al-Husna itu harus kita hafal ya. Nah, di samping dihafal juga kita wajib meneladaninya di kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, dalam pembahasan Al-Asma Al-Husna ini ya, semuanya kita tahu bahwa Al-Asma Al-Husna itu ada 99. Untuk materi kali ini, Akidah Akhlak bab 1, kita cukup membahasnya yaitu 7 saja ya anak-anak. Kita lihat untuk kesatunya yaitu yang ke-1 yaitu Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Al-Afu itu sama dengan Al-Ghafar atau Al-Ghafur ya, dari Ghafaro. Sedangkan Al-Afu itu terambil dari kalimat yaitu ain, fa, dan waw. Maknanya meninggalkan sesuatu dan memintanya. Maka disinilah lahir bahwa kata Al-Afu itu berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah, atau bisa kita sebut dengan memaafkan. Kata Al-Afu berarti Allah memaafkan kesalahan hambanya. Bisa dilihat anak-anakku sekalian yaitu dalam surat Al-Imran ayat 155, di mana di sana menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara 2 pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Anak-anakku sekalian, yang kita lihat di sini yaitu lafaz walaqad afallahu. Jadi Allah mempunyai sifat pemaaf. Maka yang harus kita teladani dari sifat Al-Afu ini ya meneladani sifat Al-Afu. Apa saja teladannya? Ke-1, meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya. Jadi sebesar apapun kesalahan hamba tersebut, jika hambanya mau bertaubat kepada Allah dan tidak akan mengulangi kesalahannya, maka Allah akan memaafkan hambanya. Kedua, perintah untuk menjadi manusia pemaaf dan penutup aib orang lain. Maka kalian sebagai orang-orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah, maka hendaklah meneladani sifat ini ya anak-anak. Jadi jika teman-temannya berbuat kesalahan, maka kalian harus memaafkannya. Begitupun kesalahan itu janganlah sampai diumbar-umbar ke orang lain, tapi senantiasa kalian harus menutupi kesalahan tersebut. Itu merupakan teladan dari sifat Al-Afu. Kedua yaitu Ar-Rajak. Ar-Rajak terambil dari kata ro, ja, dan kof yang berarti rezeki atau
penghidupan. Kalau kita lihat ya, pengertian Ar-Razzaq dalam KBBI bahwa rezeki itu sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan, dapat berupa makanan, nafkah, dan lain-lain. Nah, kita lihat pengertian rezeki dari Imam Al-Ghazali, yaitu dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang memberi rezeki, serta dia pula yang mengantarkannya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat, yaitu sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang kukuh. Teladan dari Asmaul Husna Ar-Razzaq yaitu 1. Meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya serta berusaha mendapatkan rezeki. Jadi anak-anak, jangan sampai kalian itu ragu atas rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Semua orang yang terlahir di dunia ini beserta rezekinya. Cuman kita harus berikhtiar dulu untuk mendapatkan rezeki tersebut ya. Yang kedua, teladannya saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Jika kita mempunyai rezeki yang lebih, baik itu makanan, rezeki itu bukan hanya sekedar materi ya anak-anak, tetapi makanan juga itu bisa disebut rezeki. Jika kalian memiliki makanan lebih, maka bisa dibagi ya dengan teman yang tidak mempunyai makanan ya. Nama Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Malik. Al-Malik atau Maha Penguasa. Kata Al-Malik itu secara umum diartikan sebagai raja atau penguasa. Kata ini terdiri dari huruf apa saja? Ada mim, lam, dan kaf yang rangkaiannya mengandung arti kekuatan dan kesohihan. Bahkan Imam Al-Ghazali menjelaskan arti Al-Malik itu ialah dia tidak butuh pada sesuatu dan dia adalah yang dibutuhkan, dengan artian bahwa Allah Maha Penguasa dan pemilik secara mutlak segala hal yang ada. Hasilnya Al-Malik itu memiliki kuasa atas pengendalian dan pemelihara kekuasaannya. Kita lihat ya anak-anakku sekalian, ini dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Toha ayat 114 ya, bahwa Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Teladan dari Al-Malik apa saja ya? Ke-1, meyakini bahwa Allah Maha menguasai segala kekuasaan. Anak-anakku sekalian, kita ketahui ya bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Ada bumi, langit, dan segala sesuatu yang menyertainya ya. Beda lagi dengan kekuasaan presiden, raja itu ada batasnya. Kedua, meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab. Ya, selaku seorang muslim yang meneladani nama Asmaul Husna Al-Malik, maka jika kita meminjam milik orang lain haruslah meminta izin dulu dan juga bertanggung jawab dengan menjaganya ya anak-anak. Nama Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Hasib. Artinya Allah Maha mencukupi dan membuat perhitungan. Al-Hasib berasal dari 3 huruf ya, ada ha, sin, dan ba, yang mempunyai arti menghitung dan mencukupkan. Kita lihat penjelasan dari Imam Al-Ghazali bahwa kata Al-Hasib merupakan dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Anak-anakku sekalian, sifat ini yaitu sifat Al-Hasib tidak disandang ya kecuali oleh Allah sendiri. Kenapa? Karena Allah sajalah yang dapat mencukupi dan diandalkan oleh semua makhluknya. Maka dalam bertindak janganlah kita selalu mengandalkan orang lain ya anak-anak, karena ada yang maha diandalkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 84 yang artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu.
Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Hadi ya, yang mempunyai arti Allah Maha Pemberi Petunjuk. Kata Al-Hadi itu berakar dari 3 huruf, ada Ha, Dal, dan Ya. Mempunyai arti apa? Tampil ke depan untuk memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Kalau kita lihat penjelasan menurut Imam Al-Ghazali ya, bahwa kata Al-Hadi merupakan dia memberi petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Furqan yang artinya, begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Di sana Asmaul Husnanya mana? Yaitu lafaz hadian ya. Teladan dari Al-Hadi itu apa saja ya? Ke-1, meyakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk yang paling sempurna. Anak-anak, Allah memberikan petunjuk itu secara apa? Secara dinamis ya, dan bertingkat-tingkat sesuai dengan manusia sendiri. Ada 4 tingkatan yang diberikan Allah kepada manusia. Apa saja? 1, potensi naluriah. 2, panca indera. 3, akal. 4, agama. Kemudian teladan yang lainnya membagikan petunjuk bagi orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Kita ketahui hadis Nabi Muhammad SAW, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikanlah kalian dariku walaupun 1 ayat. Jadi, jika di antara kalian yang mempunyai pemahaman yang lebih di bidang agama atau di bidang yang lainnya, maka sampaikanlah kepada orang lain yang membutuhkan petunjuk. Nama Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Khaliq ya. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta. Kata Al-Khaliq berakar dari huruf Kha, Lam, dan Qaf yang mempunyai arti mengukur dan menghapus. Makna ini mengalami perluasan, antara lain menciptakan dari tidak ada dan menciptakan tanpa suatu contoh terlebih dahulu. Maka nama Al-Khaliq memiliki makna bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Sebagaimana dalam surat Al-Zumar ayat 62, bahwa Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Teladan dari Al-Khaliq yaitu 1, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku, tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Semuanya sempurna Allah menciptakan sesuatu itu ya, kecuali makhluk tersebutlah yang menganggapnya tidak sempurna. Bentuk ketidaksempurnaan itu merupakan suatu wujud bahwa makhluk itu tidak bersyukur atas ciptaan Allah ya. 2, motivasi berkreasi dan inovasi. Setelah kita meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, maka bentuk cerminan atau teladan dari Asmaul Husna Al-Khaliq ialah kita bersikap kreatif dan inovatif. Kreatif itu apa? Memiliki daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan ya. Sedangkan inovatif yaitu perkenalkan sesuatu yang bersifat pembaharuan atau yang berkreasi baru. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Hakim ya, artinya Allah Maha Bijaksana. Kata Al-Hakim berakar dari kata Ha, Kaf, dan Mim yang berarti bijaksana. Kata Al-Hakim menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Anak-anak, dengan kebijaksanaannya Allah memberikan manfaat dan kemudahan makhluknya atau menghalangi dan menghindarkan terjadinya kesulitan bagi makhluknya ya. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kata Al-Hakim dalam arti pengetahuan atau sesuatu yang paling utama, karena Dia Allah mengetahui ilmu yang abadi dan hanya Dia yang mengetahui wujud yang mulia. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 269, Dia memberikan hikmah pada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah
hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Teladan dari Asmaul Husna Al-Hakim. 1. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Sebagai umat Islam, kita wajib menerima segala hal yang telah diberikan Allah kepada kita. Bahkan kita harus berpikir positif dalam memahami kebijaksanaannya, ya. Yang kedua, bersifat bijaksana. Jadi, bagaimanakah bersifat bijaksana itu? Selalu menggunakan pengetahuan dan pengalaman, serta pandai berhati-hati apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Begitu anak-anakku sekalian ya, semuanya telah Ibu jelaskan. Jadi mudah-mudahan ketujuh Asmaul Husna ini bukan hanya kita menghafalnya, tapi juga memahaminya, bahkan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari dengan cara meneladaninya. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.